Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan, lahir dan batin untuk kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada hamba Allah yang paling mulia derajatnya, yang paling terpuji akhlaknya, yang paling benar fatwanya, dan yang paling kita tunggu syafaatnya. Beliaulah best of the best man, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman kebodohan, kebobrokan menuju zaman Islamiyah yang penuh dengan kedamaian. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Meneladani Akhlak Nabi Muhammad di Generasi Alpha. Hadirin yang dirahmati Allah, saat ini kita hidup di generasi Alpha, generasi yang lahir di tengah keteknologian. Namun kita harus ingat bahwa kecanggihan tidak berarti apa-apa jika tidak disertai alat yang mulia. Coba kita lihat fenomena zaman sekarang. Sebagian dari kita lebih mengenal artis, selebritis, dan para tokoh Mobile Legends, baik dari latar belakangnya, perilakunya, dan kebermanfaatannya, dibandingkan dengan uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menjadikan artis sebagai panutan karena popularitasnya yang tinggi, tapi Nabi Muhammad menjadi teladan karena akhlaknya yang mulia. Artis bisa berubah karena tren, tapi akhlak Nabi Muhammad adalah prinsip abadi yang tak akan dihilangkan oleh zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, salah satu sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik, seorang anak laki-laki yang masih sangat muda ketika ibunya mempersembahkannya untuk membantu Rasulullah selama 10 tahun. Anas tinggal bersama Rasulullah dan melayani beliau. Sahabat Anas berkata, selama 10 tahun aku menemani Rasulullah, beliau tidak pernah berkata kepadaku, tidak pernah berkata kasar kepadaku, tidak pernah berkata, kenapa kamu lakukan ini? Atau kenapa kamu tidak lakukan itu? Hadis riwayat Abu Daud. Subhanallah, Rasulullah tidak pernah marah atau menyakiti perasaannya. Beliau sabar, lemah lembut, dan penuh kasih sayang. Bahkan kepada seorang anak kecil yang sering kali membuat kesalahan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dalam tafsir Al-Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali, dijelaskan bahwa ayat ini merupakan pujian langsung dari Allah kepada Rasulullah atas akhlaknya yang luhur. Hal ini dikuatkan dalam tafsir Al-Baghawi bahwa khuluqin azim adalah kesempurnaan akhlak Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak," yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin berkata, akhlak adalah buah dari ilmu dan ibadah.
Tidak sempurna iman seseorang hingga mencerminkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya di era digital ini kita sebagai penerus bangsa mengalami tantangan yang sangat besar. Menghilangnya rasa hormat kepada guru dan orang tua, perundungan bullying di sekolah maupun di media sosial, hilangnya rasa empati karena terlalu sibuk dengan gadget, hingga hilangnya degradasi moral. Lantas, bagaimana sikap pelajar penerus akhlak Rasulullah? Marilah kita membiasakan adab sebelum ilmu, mendahulukan akhlak baik sebelum kepintaran, menjadikan Nabi Muhammad sebagai role model dalam kehidupan sehari-hari, memberikan contoh nyata bukan hanya perkataan belaka. The character of the prophet is a light in the darkness of modern times. Akhlak Nabi adalah cahaya di tengah kegelapan zaman modern. Aja mong pintar, nanging kudu bener. Jangan hanya pintar, tapi juga harus benar. Wani ngalah, luhur wekasane. Berani mengalah dan berakhir mulia. Teman-teman, jangan takut menjadi generasi yang berakhlak mulia di tengah modern. Justru generasi seperti kita adalah harapan umat dan bangsa agar menjadi generasi alfa yang berkualitas. Akhir kata, marilah kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai role model sejati. Bukan hanya dalam buku, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Tumbas santan datang pekan, pekane pekan mreng harja. Kula kinten cekak semanten, sedaya lepat nyuwun pangapura. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.